mencintaiku dengan segala kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Tiada lapang, tiada bukit kan menghalangi langkahku menyambut kasih-Mu. Tiada bimbang, tiada ragu, tak ingin aku jauh darimu. Ku ingin hidup bagimu, Yesus. Hadirmu dalam hatiku, untuk mencintaiku dengan segala kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada malam hari setiap kita boleh mengikuti kebaktian doa. Sebulan lebih kita tidak mengadakan kebaktian doa lokasi Garut. Tetapi kita bersyukur pada malam hari ini kita diizinkan Tuhan boleh kembali mengikuti kebaktian doa. Kita bersyukur 10 bulan, kurang lebih 10 bulan. Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memimpin kita. Penyertaannya nyata di dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya, kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus melewati masa-masa yang sulit, COVID-19 masih berlangsung. Banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami. Anak-anak harus sekolah dari rumah. Mungkin ada yang bekerja di rumah. Bahkan secara perekonomian mungkin ada yang mengalami penurunan. Ada yang di PHK. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Seperti Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Allah kita layak kita sembah, Allah kita layak kita puji. Oleh sebab itu setiap kita, saya ingin mengajak setiap kita, mari kita bersyukur, kita mengangkat pujian kita, penyembahan kita kepada Dia. Bahwa Allah kita sungguh luar biasa. Allah kita besar. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Mari kita nyatakan bahwa Allah kita patut kita puji dan sembah. Maka Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi bulu riuh ku dengar,
Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. mari kita katakan maka jiwaku Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saya mengajak setiap jemaat di rumah kita masing-masing, di tempat di mana kita berada. Mari kita menenangkan diri kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. 10 bulan Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menyertai kita. Kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan sudah kita nikmati sampai saat ini. Dan kita juga mohon pengampunan daripada Tuhan untuk dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Baik melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, ketika kita memasuki kebaktian doa, dan ketika kita berdoa untuk beberapa hal, dosa-dosa kita tidak menjadi penghalang doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, tak putus-putusnya Tuhan kami ingin menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik adanya. Tuhan selalu menolong kami, menopang kami, memberikan kami jalan keluar ketika kami menghadapi segala pergumulan. Terima kasih Tuhan untuk 10 bulan Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk suka duka yang Tuhan izinkan boleh kami alami di dalam perjalanan hidup kami. Khususnya di tahun 2020 ini Tuhan. Walaupun Tuhan banyak hal yang kami tidak mengerti kenapa semuanya itu terjadi. Tetapi yang kami tahu dan kami
Sadari bahwa Tuhan ada di dalam semuanya itu. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan tidak membiarkan kami untuk menanggung beban kami. Tetapi Tuhan terus menolong dan menopang kami dan memberikan jalan keluar kepada kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, walaupun kami tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah, baik hari Minggu ataupun hari Rabu. Tetapi kami boleh terus disirami oleh firman Tuhan melalui kebaktian online hari Minggu dan hari Rabu. Dan pada saat ini juga kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan melalui doa kami, melalui pujian. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan sendiri akan tolong kami. Kami boleh dipersiapkan oleh Tuhan, mau disapa oleh firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk memuji-muji kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan. 10 bulan kita boleh lewati dengan pemeliharaan Tuhan. Khususnya kita juga boleh mengikuti bulan keluarga. Kita bersyukur, kita boleh disapa oleh firman Tuhan. Kita boleh mengikuti bulan keluarga baik yang ada di pusat maupun di lokasi. Kita berdoa supaya setiap jemaat dimanapun mereka berada boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan 5 gaya hidup. Buat keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Smile, share, care, pray and love. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih. 10 bulan Tuhan kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Bahkan kami boleh memasuki bulan November ini dengan pertolongan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini bukan semata-mata karena kekuatan kami. Bukan karena gagah perkasa kami, tetapi karena Tuhan mengizinkan kami untuk boleh ada saat ini. Dan Tuhan masih punya rencana bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh berkarya untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bulan keluarga pun kami boleh lewati. Tuhan, kami berdoa kiranya apa yang sudah kami dengar selama bulan Oktober di dalam bulan keluarga. Kami boleh menjalankan sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan 5 gaya hidup boleh kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, bantu setiap kami Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan. Kalau dengan kekuatan kami tidak sanggup melakukan semuanya itu. Tetapi kami percaya dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan, Tuhan pasti sanggup melakukannya dan kami bisa melakukan. Tuhan, terima kasih. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk COVID-19 yang masih berlangsung. Kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini sampai kapan akan berakhir. Tetapi kita terus berdoa untuk pemerintah kita. Mereka yang terus berjuang, memikirkan penyediaan vaksin. Kita bersyukur sudah ada titik terang penyediaan vaksin sampai saat ini. Kita berdoa kiranya Tuhan sendiri akan berikan hikmat kebijaksanaan supaya BPOM juga mereka boleh dengan bijak mereka mengawal pengadaan vaksin ini. Terus memberikan hikmat kepada pemerintah juga untuk bisa meminimalkan penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur juga karena kami boleh
melihat dan mendengar bahwa mulai ada titik terang pengadaan vaksin COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Supaya mereka Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan, mereka boleh memberikan vaksin kepada orang-orang atau rakyat Indonesia, khususnya di garda terdepan terlebih dahulu. Ya Bapa dalam surga, kiranya Engkau juga akan berkati BPOM yang mengawal pengadaan, penyediaan vaksin ini. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Dan juga untuk penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih berlangsung, masih ada. Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Khususnya untuk pemerintah kami, supaya mereka boleh dengan hikmat memikirkan bagaimana mereka meminimalkan penyebaran COVID-19 ini. Ya Bapa dalam surga, bantulah setiap kami, khususnya pemerintah kami. Tolonglah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, mungkin kita hanya terduduk, kita hanya merenung, kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi kepada Tuhan. Kita hanya menangis. Mungkin kita hanya menyesali nasib. Saudara, tahukah kita bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang sedang saudara rasakan pada saat ini. Dia mau menghapus air mata kita. Dia sedang berada bersama-sama dengan kita. Dan dia ingin memberikan kelegaan kepada kita. Pujian yang akan kita nyanyikan ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita berdoa, kita membawa semua beban kita kepada Tuhan. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita berbicara langsung kepada Tuhan. Seperti seorang ayah kepada anaknya. Di situ kita akan mengalami kedamaian. Kita akan mengalami kenyamanan di dalam hidup kita. Indahlah saat berdoa. Saat berdoa, lepas beban dunia fana, menghadap hadirat Tuhan, isi kalbu dicurahkan. Di waktu rawan dan gentar, ku rasa nyaman dan segar. Penggoda tak berkuasa, saat berdoa indahlah. Indahlah saat berdoa. Indahlah saat berdoa, membawa nikmat bahagia. Betapa rindu hatiku menantikan saat itu. Dengan segera ku menyepi, hampiri Bapa abadi. Tentu ku lihat wajahnya saat berdoa.
Yang ketiga, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Kita terus bergumul dengan bangsa ini. Kita terus berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita. Supaya di dalam perbedaan, banyak sekali perbedaan, rakyat ini boleh bersatu. Tidak saling bertikai satu dengan yang lain. Tetapi kita boleh mementingkan, kita mendahulukan kepentingan bersama. Kita boleh saling bergandengan tangan untuk kita boleh memajukan rakyat, bangsa dan negara ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam segala perbedaan bangsa kami ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan banyak sekali ketidakharmonisan, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang seringkali membuat satu dengan yang lain Tuhan saling bertikai. Tetapi kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Di dalam segala perbedaan kami, Tuhan tolong kami. Bangsa ini, rakyat Indonesia ini Tuhan, kami boleh bersatu. Kami boleh bergandengan tangan. Kami boleh juga mendukung pemerintah kami untuk boleh memajukan bangsa ini menjadi satu bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Tuhan, kalau ada perbedaan-perbedaan di antara kami, Tuhan tolong kami supaya perbedaan itu tidak menjadi kami terpecah belah, tetapi kami boleh semakin dipersatukan oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi satu panutan yang baik. Mereka juga boleh sama-sama dengan rakyat boleh mempersatukan segala perbedaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang keempat, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tahu bahwa cuaca saat ini, akhir-akhir ini sangat ekstrim, buruk. Kita berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami masalah, mereka yang mengalami dampak daripada bencana. Baik itu banjir bandang, gempa, tanah longsor. Kiranya Tuhan sendiri akan hiburkan mereka, menguatkan mereka. Mungkin pada saat ini mereka sedang mencari pertolongan supaya mereka, keluarga mereka bisa mendapatkan makanan untuk mereka konsumsi. Kita berdoa kiranya Tuhan sendiri akan tolong mereka, bantu mereka. Dan kita berdoa untuk pemerintah yang terkait supaya boleh memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah bencana alam ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan ya Bapa untuk bangsa kami. Akhir-akhir ini Tuhan mengalami cuaca yang begitu ekstrim. Hujan sehingga terjadi banjir di mana-mana, tanah longsor, dan banyak sekali bencana-bencana yang lain Tuhan, banjir bandang. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang mengalami dampak dari bencana-bencana ini. Tuhan, pada saat ini mungkin mereka sedang menangis, mereka sedang berseru, mereka sedang mencari pertolongan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan bantu mereka. Berikan kepada mereka kekuatan, penghiburan daripada Tuhan saja. Tuhan, tolong setiap pemerintah kami, pemerintah yang terkait untuk mengatasi bencana ini. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka Tuhan. Supaya mereka boleh menyalurkan makanan dengan adil atau bahan-bahan yang dibutuhkan dari dampak bencana ini Tuhan dengan adil. Tuhan, tolong mereka untuk mereka tidak memilih kasih, tetapi dengan adil mereka boleh membagikan kepada yang kena dampak daripada bencana ini.
Bapa dalam surga, terima kasih. Berkatilah saudara-saudara kami ini Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, berikan jalan keluar. Dan kami rindu di dalam saat-saat seperti ini, kiranya mereka juga boleh mengetahui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Kami berdoa dan berucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Kita juga berdoa untuk kota Garut, di mana kita tinggal dan kita berusaha. Kita berdoa supaya Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan memberikan kesejahteraan dan keamanan. Kita berdoa untuk rakyat kota Garut, supaya boleh menciptakan hidup rukun satu dengan yang lain. Kita juga berdoa untuk pemerintah kita diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan untuk bisa membawa rakyat atau kota Garut ini menuju kota yang aman sejahtera. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami juga ingin menyerahkan untuk kota yang kami tinggali saat ini, di mana kami boleh berusaha, kami boleh mengadakan kegiatan, kami boleh beribadah di tempat ini pun. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau berkatilah kota Garut ini Tuhan. Kiranya keamanan yang sudah terjalin sampai saat ini boleh terus dipupuk. Walaupun kami ada perbedaan-perbedaan Tuhan, tetapi Tuhan kami berdoa, kiranya perbedaan ini boleh semakin mempersatukan kami. Perbedaan-perbedaan ini boleh semakin mengikat kami. Untuk kami boleh bersama-sama pemerintah juga boleh membawa kota Garut ini kepada keadaan yang aman sejahtera. Ya Bapa dalam surga, terima kasih. Berkatilah kota yang kami cintai ini Tuhan. Supaya kami boleh melihat ada kedamaian, kenyamanan untuk rakyat di kota Garut ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita berdiam diri sejenak. Saya menyadari selama COVID-19 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami. Kita mungkin merasa jenuh, kita mungkin merasa frustasi harus mengajar anak-anak di rumah. Kita harus bekerja dari rumah, bahkan kebebasan kita dibatasi. Kita banyak sekali mengalami dampak-dampak dari COVID-19 ini. Usaha, pendapatan kita menurun. Mungkin ada yang di PHK, atau mungkin ada yang kesehatannya terganggu, dan lain sebagainya. Mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, kita curahkan isi hati kita bahwa ketika kita berdoa, kita akan mengalami keindahan di dalam semuanya. Tuhan ingin supaya kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita datang kepada Dia seperti Bapa dengan anaknya. Mari kita berdoa, menyerahkan pergumulan kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu. Kami sudah
memuji-muji nama-Mu. Kami sudah berdoa, banyak hal Tuhan yang sudah kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kini tibalah saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan dengan leluasa. Buka hati kami Tuhan, untuk kami mau menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan beri kesempatan kembali buat kita untuk bisa mengikuti persekutuan doa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang masih bisa kami dengar dan kami renungkan. Kami masih memperoleh petunjuk dari firman Tuhan bagaimana kami hidup benar di hadapan Tuhan. Berkatilah pemberitaan atau perenungan firman Tuhan pada hari ini. Roh Allah kiranya yang akan terus menerangi hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan bantulah oleh karena kuasa-Mu untuk kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 sampai 38. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, ini awal dari mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Beberapa bulan lalu saya menyampaikan perikop ini dan hari ini saya ingin menyampaikannya kembali. Saya sangat terberkati melalui perikop ini karena ada banyak hal pesan Tuhan yang bisa kita dapatkan melalui perikop ini. Bukan hanya untuk dipelajari, akan tetapi kita harus meresponi pesan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini hanya salah satu saja dari beribu-ribu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat beliau ada di dunia. Hampir seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus melakukan berbagai mukjizat. Kuasanya selalu dinyatakan terus-menerus. Jika kita simak selama 3,5 tahun seluruh hari-harinya, tidak satu pun Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat. Pelayanannya dari pagi hingga petang disertai kuasa firman dan mukjizat. Sehingga Yohanes sendiri pun menyampaikan di dalam akhir kitab Injilnya, kitab Injil Yohanes pasal 21 sampai 25 berkata demikian, "Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua yang harus ditulis itu. Akan tetapi dari semua mukjizat, dari kuasa yang dinyatakan, mukjizat 5 roti dan 2 ikan, ada hal yang sangat istimewa
yang harus kita tangkap dan responi. Jika kita perhatikan dengan seksama, selama Tuhan Yesus melakukan mujizat, semua itu didasarkan pada belas kasihan Tuhan dan kuasa-Nya. Dan para murid hanya menyaksikan apa yang dilakukan Kristus. Para murid selalu menyaksikan bagaimana Tuhan menjamah orang sakit dan menjadi sembuh. Menjamah yang buta melihat, menjamah yang lumpuh berjalan, menjamah orang yang mati hidup kembali, dan banyak mujizat yang lain. Selama itu para murid hanya menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus berfirman, menjamah, dan terjadi mujizat. Akan tetapi di dalam perikop ini Bapak Ibu berbeda. Tuhan Yesus melibatkan para murid. Ya, Tuhan Yesus melibatkan para murid dan Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk melakukannya. Demikian katanya, kamu harus memberi mereka makan. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk memberi makan 10.000 orang lebih? Bukankah itu perintah yang mustahil? Bukankah selama ini Tuhan Yesus yang melakukannya sendiri? Dan bukankah kuasa itu ada di dalam diri Tuhan Yesus? Bapak Ibu, dalam perikop ini Tuhan Yesus mau mengajar murid untuk mengalami kuasa yang ada pada dirinya. Tuhan Yesus mau supaya para murid di dalam hidupnya mengalami kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar kata orang, akan tetapi mereka mengalami bagaimana kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Sebab merekalah yang akan melanjutkan pelayanan di dunia ini, Bapak Ibu. Para murid yang akan menerima tongkat estafet untuk menjadi saksi Kristus dan untuk menyebarkan kebenaran dari surga. Sehingga kesaksian dan pelayanan mereka itu penuh kuasa. Oleh karena mereka bukan hanya memberitakan kebenaran itu dari apa yang mereka dengar dan yang mereka lihat saja, melainkan mereka mengalami. Mereka itu memberitakan, menyaksikan apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Saudara, di dalam kuasa Tuhan itu, saudara, bagaimana kuasa Tuhan itu bisa terjadi di dalam hidup para murid-murid dan juga di dalam diri kita saat ini. Mari kita pelajari apa yang Tuhan Yesus ingin para murid lakukan di dalam perintah kamu harus memberi mereka makan. Yang pertama Bapak Ibu, supaya para murid itu memiliki belas kasihan Tuhan. Nah, setiap orang mempunyai belas kasihan, termasuk para murid. Sifat ilahi ini ada di dalam diri manusia Bapak Ibu. Akan tetapi karena keberdosaan manusia, belas kasihan itu bisa menimbulkan dosa bagi orang itu sendiri. Contohnya, banyak orang bisa tahu kesusahan dan kesulitan orang lain dan punya simpati, akan tetapi kebanyakan hanya sampai di titik itu. Kasihan loh orang ini begini begitu. Kasihan loh kondisi si anu itu begini begitu. Bukannya ditolong, kebanyakan justru malah jadi bahan pembicaraan, bahan gosip. Semakin meluas, kita malah terjebak menghakimi dan menyalahkan orang di mana kita menaruh belas kasihan. Bapak Ibu, belas kasihan yang kita miliki itu kebanyakan bukan mendatangkan pertolongan. Kadangkala bahkan sering membuat kita menjadi cuci tangan, bahkan bisa dan banyak mendatangkan dosa bagi diri kita dan bagi orang lain. Sangat berbeda dengan belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan itu mengerti kesusahan orang, belas kasihan Tuhan itu mendatangkan empati dan memberikan action atau tindakan yang nyata. Dan itu yang Tuhan Yesus terus-menerus lakukan.
Seperti yang kita ketahui bahwa setiap mujizat itu digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Di dalam perikop yang kita baca barusan, para murid pun Bapak Ibu memiliki belas kasihan. Mereka tahu bahwa hari sudah malam, bahwa orang banyak itu pasti kelaparan dan mereka membutuhkan makan dan membutuhkan istirahat dan tidur. Dan solusi yang mereka usulkan kepada Tuhan Yesus adalah membubarkan mereka. Membubarkan mereka supaya bisa cari makan dan cari tempat untuk istirahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdosakah para murid ketika memberikan solusi seperti itu? Tidak, menurut saya. Menurut saya ini adalah solusi yang terbaik. Kenapa? Coba Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya Bapak Ibu ada di sana pada waktu itu. Saudara, apakah kita bisa memberikan masukan kepada para murid solusi yang lebih baik dari hal itu? Saya percaya tidak. Solusi ini akan membawa orang banyak itu bisa makan dan bisa istirahat. Mereka bisa cari ke sana kemari di desa-desa dan di tempat mereka menuju tempat istirahat. Lalu besoknya mereka bisa makan besoknya bisa kembali bertemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, mereka pun bisa istirahat dengan tenang. Akan tetapi di dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan solusi yang berbeda. Di ayat 37 dikatakan kamu harus memberi mereka makan. Ini satu perintah yang sangat tegas. Sebagai seorang murid Kristus, Tuhan Yesus mau kita melakukan tindakan lebih, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kasihan di dalam hati atau sampai di dalam mulut saja. Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah belas kasihan Tuhan itu ada di dalam diri para murid. Belas kasihan Tuhan itu selalu disertai oleh action, oleh tindakan. Bukan hanya sampai di hati atau di mulut saja, apalagi hanya diperbincangkan. Akan tetapi sampai kepada tindakan atau action, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus menghendaki hal itu terjadi kepada para murid. Saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita peka, jika kita diberikan kepekaan untuk bisa melihat kesulitan, pergumulan orang lain, saudara dan saya harus ingat bahwa itu adalah kepekaan yang datang dari Tuhan. Yang sungguh harus diresponi dengan cara Tuhan. Yaitu harus ada tindakan nyata. Saya percaya tidak setiap waktu dan tidak kepada semua orang kita itu diberikan hati untuk memiliki belas kasihan. Akan tetapi Tuhan akan menggerakkan kita untuk kita memiliki hati seperti itu ketika Tuhan mau pakai kita. Dan ketika Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Dan kita akan melihat bagaimana mereka menjawab. Di ayat 37b dikatakan, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah Bapak Ibu, apa alasan para murid memberi jawaban ini? Saya melihat satu jelas, para murid melihat kemustahilan. Para murid syok Bapak Ibu. Tuhan memberi perintah kepada kami 12 orang untuk memberi makan 10.000 orang lebih. Mana mungkin? Ya, jawaban yang kedua, ini adalah jawaban orang normal sebagai orang berdosa, Bapak Ibu. Banyak manusia itu mau melakukan kalau seandainya, tetapi kalau itu fakta, orang sulit untuk melakukannya. Banyak orang suka berkata begini, Tuhan maaf ya, saya belum bisa beri sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Seandainya Tuhan kasih 1 miliar, pasti saya akan kasih 1/4-nya. Ya, untuk pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Kalau saya sudah punya ini dan itu, pasti saya akan pakai waktu saya lebih banyak untuk melayani Tuhan. Saya pakai untuk Tuhan. Saudara, banyak orang melakukan itu. Tetapi kalau
Artinya itu belum terjadi, hanya seandainya. Faktanya bagaimana? Bapak Ibu maafkan saya, banyak orang yang masih memakai bagian Tuhan. Perpuluhan saja masih kita pakai. Ya, masih kita pakai, apalagi yang menjadi hak kita. Mana bisa kita bisa berikan kepada Tuhan? Kalau yang punya Tuhan saja kita belum bisa berikan. Nah, itu yang dilakukan oleh para murid. Saya percaya kalaupun mereka punya 200 dinar, mereka tidak akan memberikan untuk orang lain. Mengapa? Karena pada dasarnya natur dosa kita itu membawa setiap manusia, setiap orang itu hidup di dalam keegoisan yang hanya memikirkan keperluan dan keuntungan diri sendiri. Banyak orang miskin maupun yang punya itu sama-sama sulit untuk memberi. Kenapa? Karena itulah natur keberdosaan manusia yang hanya ingin memikirkan keuntungan dan keperluan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasihan bukanlah sifat manusia yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Tetapi belas kasihan adalah sifat Allah. Akan tetapi di sini Tuhan Yesus perintahkan, kamu harus memberi mereka makan. Kepada murid-murid, dan 4 Injil menuliskan tentang hal ini. Itu artinya para murid pada waktu itu semua mendengar dengan jelas bahwa Tuhan Yesus memerintahkan untuk memberi mereka makan. Mengapa Tuhan Yesus harus menyuruh para muridnya, bukan orang lain? Jelas Bapak Ibu, karena pertama Tuhan Yesus mengajar mengenai belas kasihan kepada para murid, bukan kepada orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan mengenai belas kasihan itu kepada murid. Yang kedua, karena Tuhan Yesus memberi teladan di dalam hal berbelas kasihan itu kepada murid yang sudah selalu menyaksikan. Dan yang ketiga, karena para murid itu sudah menerima belas kasihan Tuhan dari waktu ke waktu, baik secara rohani maupun secara jasmani. Dan yang keempat, alasannya karena ada Tuhan Yesus bersama mereka. Sudah seharusnya Bapak Ibu, para murid itu memiliki hati Allah, sifat Allah, karakter Allah yang punya belas kasihan. Tuhan tidak memerintahkan orang lain, tetapi kepada muridnya, kepada saudara dan saya. Seperti dikatakan di dalam Filipi pasal 2, saya akan membacakan buat kita. Filipi 2 pasal yang pertama. Dikatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Lalu di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita tahu, saya menyadari kita semua di dalam pergumulan yang tidak mudah. Tetapi bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap hidup yang egois. Seperti para murid di dalam kondisi yang lapar, lelah, ya, Tuhan mau mereka melayani. Tuhan mau mereka memberi di dalam kondisi murid yang pada waktu itu sangat juga membutuhkan mereka kelaparan. Tetapi di dalam kondisi apapun Tuhan mau kita menyatakan belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyatakan belas kasihan kepada sesama. Bukan waktu kita berlebihan, bukan waktu saat kita memiliki segala sesuatu, tetapi dalam kondisi apapun Tuhan mau, di mana Tuhan menggerakkan hati kita untuk kita berbelas kasihan, kita harus melakukannya. Karena belas kasihan itu itulah yang Tuhan ajarkan, itulah yang Tuhan teladankan, dan itulah juga yang saudara dan saya sendiri sudah alami. Kita hidup
Dan kita terus-menerus di dalam kehidupan ini terus-menerus mendapatkan dan menerima belas kasihan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mau agar para murid itu bertindak dengan iman. Tuhan mau para murid itu mentaati dengan penuh kepercayaan hanya kepada Yesus. Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan para murid, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, mengapa kepada murid sekali lagi, bukan kepada orang lain? Seperti poin pertama tadi, karena Tuhan Yesus selain seperti di dalam poin yang pertama tadi, Tuhan Yesus alasannya karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Sang sumber berkat itu bersama dengan kita. Ya, sang sumber mujizat itu tinggal bersama-sama dengan para murid, bersama-sama dengan kita. Tuhan memanggil kita Bapak Ibu untuk menjadi berkat. Kita dipanggil itu untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama. Mengapa? Karena Tuhan yang selalu dan terus memberkati kita dan bersama-sama dengan kita. Kita diberkati Tuhan bukan hanya untuk dinikmati sendirian, melainkan Tuhan mau kita lakukan untuk kita diberkati untuk berbuat baik kepada sesama. Tentu saja Tuhan tidak menyuruh orang lain, di mana Tuhan tidak menyelamatkan dan menyertai mereka, kecuali kepada para murid. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes dikatakan di pasal 6 ayat 6, hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menguji dan melihat iman para murid terhadap dirinya. Tuhan ingin mendapatkan adanya iman atau kepercayaan yang penuh dari para murid-muridnya terhadap dirinya. Agar apa? Supaya kenapa? Karena sudah sekian banyak mujizat yang dilihat oleh para murid. Ya, sudah sekian banyak mujizat dilihat, disaksikan dan diterima oleh para murid. Tuhan Yesus berharap ada iman, ada kepercayaan yang teguh di dalam diri para muridnya terhadap dirinya. Bapak Ibu, pasti harapan Tuhan ketika perintah ini diberikan kepada para murid, Tuhan berharap akan ada respon yang optimis dengan bertanya, apa yang harus kami lakukan Tuhan supaya mereka betul bisa makan, karena Engkau ada di sini, Engkau pasti punya solusi. Saudara, saya hampir yakin itu jawaban yang Tuhan inginkan dari para murid. Ya, itu jawaban yang ingin Tuhan dengar dari para murid. Saya percaya perintah ini serius. Saudara, perintah ini bukan untuk mempermalukan para murid, tidak. Perintah ini juga bukan untuk supaya para murid itu mengalami satu kerugian, tidak sama sekali. Melainkan sebaliknya. Justru Tuhan memberikan perintah ini agar para murid mengalami pengalaman rohani, mengalami satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ya, perjalanan hidupnya itu bisa diperkaya bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus mau, sekali lagi, Tuhan Yesus mau mereka taat dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus mau para muridnya itu bertindak di dalam ketaatan dan dengan penuh kepercayaan kepada Dia yang selalu bersama-sama dengan mereka. Awal perikop ini sesungguhnya Rasul Markus itu sudah memberitahukan kepada kita bahwa mereka baru saja pulang dari pelayanan dan Tuhan Yesus itu memberi kuasa untuk memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan banyak orang sakit, dan mereka berhasil. Ya, mereka berhasil melakukan itu, mereka bertindak di dalam ketaatan dan beriman atas otoritas yang Tuhan beri. Dan mereka mengalami pengalaman rohani di dalam hidup mereka. Mereka bahagia dan mereka sukacita sekali meskipun mereka mengalami kelelahan.
dengan harapan yang sama. Tuhan Yesus memberi perintah ini supaya mereka kembali menikmati kuasa yang dimiliki. Itu terjadi di dalam diri para murid-muridnya. Dengan perintah ini Tuhan tidak meminta apa yang tidak mereka punya, Bapak Ibu, baik secara materi maupun secara rohani. Dari segi rohani mereka punya iman. Tuhan Yesus mengajar, memberi teladan dan sudah merasakan. Mereka sudah merasakan sendiri. Akan tetapi ketika mereka melihat masalah yang mereka hadapi, yaitu mereka lelah, lapar, jelas di sekitarnya begitu sunyi, tidak ada apapun yang dapat menolong untuk mendapatkan makanan, sementara ada 10.000 orang lebih yang kelaparan ada di depan mereka. Iman mereka angslep, Bapak Ibu. Iman mereka tenggelam. Dan dari segi jasmani, Tuhan tidak meminta uang yang 200 dinar, karena pasti mereka juga tidak punya. Hanya Tuhan meminta, dikatakan, berapa roti yang ada padamu. Berapa roti yang ada padamu. Supaya itu bisa diserahkan kepada Tuhan. Supaya itu bisa dipercayakan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan, itu saja. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak meminta yang kita tidak punya, melainkan seberapa yang ada, serahkan dan percayakan kepada Tuhan. Di dalam ayat 38 ini dikatakan, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Bapak Ibu, di sini katakan ada 5 roti dan 2 ikan. Bawalah itu kepada Yesus dan percayakan itu kepadanya. Dan selanjutnya Tuhan bertindak. Maka yang 5 roti dan 2 ikan itu dapat mengenyangkan sekitar 10.000 orang. Dan masih sisa 12 bakul, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang dirugikan ketika Tuhan memberikan perintah itu. Berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Jika kita sembunyikan yang kita punya dari Tuhan, dan kita katakan kepada Tuhan tidak ada, maka saudara dan saya tidak akan menikmati berkat Tuhan seperti yang kita katakan. Tidak ada Tuhan. Sekalipun ada, tetapi kita tidak akan pernah merasakan ada berkat. Dan jelas, mujizat kuasa Tuhan tidak akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Jika kita punya begitu banyak, tetapi kita khawatir dan kita tidak percaya bahwa Tuhan itu mampu mengatur apa yang kita punya, mampu mengelola apa yang kita punya. Dan Tuhan bertanya, ada berapa banyak yang ada padamu? Dan kita hanya percayakan sebagian sedikit kepada Tuhan, dan yang lain kita tidak percayakan kepada Tuhan, maka kita pun akan tertutup dari kuasa dan mujizat Tuhan. Bapak Ibu, seorang tokoh yang terkenal, John Sung, yaitu tokoh obor Asia. Beliau mengatakan bahwa setiap kita memiliki 5 roti dan 2 ikan. Setiap jari tangan kita dan setiap jari kaki kita, dikatakan oleh beliau, itulah 5 roti. Dan setiap indera kita, kedua tangan, kaki, mata, telinga kita, itulah 2 ikan yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun penafsiran ini tidak sesuai, akan tetapi John Sung mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan tidak punya apa-apa. Tuhan beri kita jari, kaki, tangan, serta seluruh indera kita. Itu sanggup untuk menyatakan kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita, hidup saudara dan saya. Kalaupun kita tidak punya apa-apa, kita masih punya apa yang menempel di dalam diri kita, yang kita bisa serahkan kepada Tuhan, yang kita bisa berikan kepada Tuhan, agar melalui semuanya itu bisa kita pakai untuk alat ketaatan kita, mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bapak Ibu, Tuhan mau apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada Dia. Dan Tuhan mau kita berjalan, mentaati Dia dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Mungkin bagian kita kecil, tetapi selanjutnya Tuhan yang akan turun tangan.
Seperti itulah yang dilakukan 5 roti dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang hanya ada adalah 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan mereka mau serahkan kepada Tuhan, mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mereka taat, dan selanjutnya Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Sehingga 10.000 orang lebih mereka dikenyangkan oleh Tuhan, bahkan sisa. Tidak ada satupun yang dirugikan oleh karena perintah Tuhan yang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah perjalanan hidup kita ingin mengalami kuasa Tuhan? Mari kita bersama-sama miliki belas kasihan Tuhan. Yang kedua, mari kita bersama-sama berjalan, mentaati, bertindak, mentaati Tuhan dengan iman, dengan penuh kepercayaan. Maka saudara dan saya akan melihat bagaimana Tuhan akan berkarya lewat kehidupan saya dan saudara. Lewat belas kasihan itu banyak jiwa dimenangkan. Lewat belas kasihan dan juga iman kita, Tuhan akan pakai diri kita untuk melakukan perkara besar bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat cinta kasih-Mu dan juga kasih-Mu yang begitu dalam kepada kami. Sehingga hidup kami hidup di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Buatlah kami peka bahwa Tuhan memanggil dan memberkati kami supaya hidup kami bisa menjadi berkat. Hidup kami bisa melakukan kebaikan kepada sesama kami. Dalam kondisi apapun Tuhan ingin kuasa-Mu dinyatakan melalui hidup kami. Bantulah kami untuk sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Supaya di zaman ini kami boleh tetap bisa menyaksikan kuasa kemuliaan-Mu, mujizat-Mu hari demi hari, waktu demi waktu melalui kehidupan kami. Di mana belas kasihan Tuhan boleh kami terus jalankan. Dan juga di dalam kehidupan kami mau terus hidup di dalam ketaatan yang kami jalani dengan iman, kepercayaan kami sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan berkatilah setiap jemaat-Mu di dalam segala kekurangan pergumulan. Jangan biarkan kami tenggelam hanya sekedar memikirkan diri sendiri. Tetapi bagaimana Tuhan tetap dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dengan apa yang ada di dalam diri kami sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan. Boleh melihat Tuhan. Boleh percaya kepada Tuhan melalui kehidupan yang kami kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.